warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikhin wa walidina wa khususan masyayikh yang terjadi syai'un lillahi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulih. Amin. Odo iman sira kabeh. Billahi ta'ala Allah wa rasulih lan utusane Allah. Wa anfiqu. Nah, sedekahnya nafkah sira kabeh. Lima sebagian barang dan harta jangan lakukan tapi aku sama Allah yang terkasih mustahalafnya dan ganti seluruh kabeh ini yang dalam harta kaya. Jadi kita sekarang ini adalah diberitakan oleh Allah supaya satu iman, kedua supaya melakukan sebagian sebab yang kita miliki sekarang itu sebagian daripada orang-orang tua kita, kan orang tua kita. Dan sebaliknya gitu juga, kalau kita meninggal juga nggak bawa harta, akan digantikan oleh keturunan kita atau orang lain. Kami itu nyata bahwa harta kekayaan itu adalah milik Allah. Kita itu hanya diberi aman saja. Jadi banyak gunakan yang itu masalahnya. Waladina untuk itu wong akeh aman kamu dan iman sopong akeh mingkum saking sokan wa angfaku tanpa donaf kakes sopo serokabe semua aladina wa angfaku lan pada nafkawi sopo aladina wong akeh men lahum iku kasih wong akeh akhirnya utawi kanjaran kafirun akti hanya yang ingat saya sudah pernah menceritakan ketika pendeta Kristen mengatakan kemana orang Islam sedekahnya sekitar jadi pahalanya besar bisa masuk surga. Kami orang bukan Islam menemukan penemuan-penemuan baru obat angker, obat TBC kok tidak ada apa kalau gitu Allah Tuhan tidak aktif. Saya pakai itu. Sebentar, wawancara lagi. Ya. Orang Islam itu mau menafkahkan, menunjukkan apa, menyediakan apa hasil. Itu karena satu iman. Ya, karena iman. Karena iman, dia menyedekahkan bukan karena Allah. Nah, oleh karena itu Allah yang ganti. Nah sekarang orang Kristen, mereka itu mencari apa? Menemukan penemuan itu supaya dia bisa berbicara dengan manusia. Ya mintanya dia tercatat dalam sejarah. Ya, bahwa penemuan di sini apa dengan mana yang tidak ada? Nah dia. Makanya ya, kita sekali lagi mensedekahkan sedikit pun harta kekayaan itu tidak hanya kita. Nah ini penting sekali. Jadi sedekah luar biasa sekali. Ya. Dan jangan itu tuh jangan berpola orang yang baik. Jadi setiap kita sedekahkan itu mesti diganti. Kita apakah tidak ada malaikat mendoakan ya Allah orang yang sedekah gantilah. Orang ini tidak juga sedekahnya dan jatah itu setiap hari. Makanya masalah sedekah ini ya,
Kita baca dulu ya keterangan yang bisa. Yang ketujuh, sira kabeh padha netepo anggone iman marang Allah Ta'ala lan utusan. Lan sira kabeh padha infak kanggo ngluhurake agamane Allah Ta'ala saking pondok-pondok kang Allah Ta'ala wis andhadekake sira kabeh minangka dadi ganti milike tondo mau saking wong kang sadurung pira kabeh. Jadi kita keganti. Jadi rumah kita ini sudah ya apa? Kita ada pengganti. Mungkin ada sawah ya. Jadi kita akan kalau kita mati juga akan diganti orang lain juga. Ya. Lan ora urung sira kabeh iku bakal diganteni dening wong kang sahabat sira kabeh. Tumerap pemilik pondok pondok itu wong kang padha iman saking sira kabeh kan padha infak nyotongake pondok padane kanggo perang sapi iku dheweke bakal nampa ganjaran kang akeh untuk biaya perang. Nggak perang dulu dengan sekarang lain. Perang dulu biaya sendiri. Ya. Makanya dan rampasan itu dia akan memperoleh. Jadi kita perang, kita menang, ada rampasan. Sebagian diberikan pada sebagian diri kita. Jadi kalau sekarang tidak, karena tentara perang di negara kita sudah diberi honor dari negara ya dikembalikan kepada negara. Ini ada kisah. Zaman kejadian perang Tabuk. Perang Tabuk itu orang Islam yang normal jauh sekali. Saat itu panas sekali. Ya. Orang-orang bingung tidak caranya jauh untuk jalan. Akhirnya, nah ini pertama kali dalam Islam Rasulullah minta bantuan, sokongannya. Semua kita mau ke Tabuk. Coba ceritakan masalah saya dengan Osman. Kanjeng Nabi anjurake infak fisabilillah. Para sahabat podo rerikatan lan podo ake-akean anggo infak. Kalau itu sahabat Osman nyokong 300 unta. Coba dikatakan kalau unta harga sapi ya. Bagaimana? Ini sokongan. Memang kaya generasi sak rapai, sak ayah-ayahan lan sak memutani pisan. Jadi kendaraan sak biaya makan perjalanan sak senjata. Jadi orang tidak coba itu isi ditambah 1000 dinar duit. Nah, saat itu masih begitu Rasulullah pidato ya. Masa udah sama-sama. Ini kita perang jauh sekali. Jalannya jadi musimnya musim panas. Akhirnya semua sama. Masya Allah Abdurrahman bin Auf Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar datang ke Rasul membahas seperti yang saya katakan. Rasulullah kagum. Abu Bakar dari mana uang sekian banyak? Rumah saya juga. Lalu apa yang kau tinggalkan untuk rumah tangga? Tidak ada kecuali Allah. Kalau saya begini masa Allah dia terus saya tidak Umar separuh harta kekayaan. Begitu. Nabi saya tidak Umar mengatakan aku kalah bersama Bakar. Masuk Islam Abu Bakar. Masalah begitu. Sampai satu ketika Abu Bakar itu jadi khalifah. Ya malam-malam ambil kelompok diberikan kepada satu rumah orang janda. Lalu Umar ada kasih, tapi sudah ada. So dia agak sore sudah ada. Akhirnya penasaran. So, akhirnya dilihat cowok kok Indonesia. Ya itu ternyata dia dapat. Ya Allah berkat saya kalah tersebut. Ini bertanya. Jadi si janda tidak tahu siapa yang kasih. Setelah Abu Bakar wafat, dia mengira-ngira, oh barangkali yang kasih ini Abu Bakar. Akhirnya 3-4 hari, Umar lihat, ya Allah, orang ini kasih kan.
Umar sudah begitu juga ketika ketemu sama Abdurrahman bin Auf, kebetulan, waduh, kenapa? Sudah, tak, ojo. Ini tanggung jawab saya. Saya pimpinan, ini akan ditanya. Saya pimpinan kok tidak bisa orang luar. Umar. Dan begitulah ya, tokoh-tokoh biar sekali. Masuk Abu Bakar. Sudah. Jadi, lalu, di saat perang Tabuk ini, ya musuh dalam selimut itu ada. Orang-orang munafik. Orang munafik itu, ketika Rasulullah berangkat menuju Tabuk, di pertengahan jalan, datang. Ya Rasul, kami terlalu jauh ke Madinah. Coba saya membuat masjid di sini, supaya jamaah. Ya, insya Allah, kalau bisa kembali dari perang Tabuk. Akhirnya, perang Tabuk nggak jadi perang, karena orang Romawi lari semua. Akhirnya Rasulullah dapat wahyu, ya, bahwa yang mau mendirikan bangun masjid itu adalah orang munafik. Perlunya ini memata-matai kamu, kabupaten kamu. Akhirnya harusnya nggak lagi, bebas. Akhirnya sampai di kota Madinah, bawa beberapa prajurit bakar. Jadi Nabi dalam masa Nabi belum pernah membakar ibadah orang-orang. Tapi bakar masjid. Nah ini hal yang kita alami oleh Nabi bakar. Nah ini kejadian Rasulullah. Nah ini ya masalah perang Tabuk. Masalah banyak cerita yang Tabuk. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau kita ditanya kenapa kalau orang mukmin sedekah itu oleh ganjar sampai ke surga. Tapi orang lain dari amal ini apa itu dalam akhir. Wah malah kok, kenapa kamu? Kenapa ini Nabilah orang iman sedekah dengan Allah? Kenapa kamu lain? War Rasulullah orang Rasul yang Muhammad ya ngajak sedekah itu ilmu semua iman sedekah birabbikum kelawan pengeran sedekah. Tapi kan ngajaknya ya tuh ini. Sekarang enggak lagi orang sudah iman kafirnya. Ya, mau tanya dolala enggak. Sing Islam cuma tindakan-tindakan. Ya, enggak ngurusin kafir yang biasa. Ini keren. Bilang geger, apa kalau sopo. Ini adalah mudah Islam. Kalau kafir biasanya enggak. Makanya saya kemarin ada tamu juga. Sering kemarin saya ada tamu. Orang itu sebenarnya jalan orang ini. Orang Wahabi itu salah nih. Saya katakan, kenapa? Ya, sebab orang-orang Syafi'i aja Quran hadis tak. Quran hadis kan ada. Tapi asal aja masalah ijma dan qiyas. Makanya saya katakan, ya, sering saya kalau ketemu dia. Ini nasrotam saya tidak ada. Kenapa? Oh, karena siapa-apa yang orang Ibn Hajar. Ibn Hajar itu saya komentari hadis-hadis. Ini macam Syafi'i. Kon pakai kenapa itu? Tapi tidak kamu itu pilih yang cocok. Nah ini lucu. Tidak. Jadi Rasulullah itu yang penting itu ngajak kamu sekalian supaya kamu itu beriman iman itu. Wakat dan teman-teman apa sangalah ngambil misal kokum janji irokabe kuntum amun Allah irokabe kumukmin. Jadi kita ini pernah janji kita kepada Allah di dalam arwah, di dalam alam arwah itu kita sebutnya arwah dipanggil semua mulai Nabi Adam. Allah bertanya kepada kita semua, alastu birabbikum, bukankah aku agama Tuhan yang lu kenapa tuh? Malah betul ya. Nah ini dulu ya. Makanya orang ya kalau sampai sekarang mau tidak mau pada hatinya mesti ada percaya yang maha kuasa. Nah ini akibat daripada jadi alasan itu mengakunya Tuhan, tapi dia mempercayai di balik ini ada kekuasaan. Nah sekarang ini
Terus saya kemarin juga ngomong, ada sebagian ilmuwan mengatakan Borobudur itu bukan candi, itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Katanya Nabi Sulaiman, makanya ada kota Sulaiman, itu Nabi Sulaiman. Nah, rame. Kalau dia begitu, memang betul. Ada, ya, ya udah ada yang percaya. Sebab begini, orang-orang lain itu mengenal masalah logam, bangsa Indonesia, gamelan, orang lain. Ini mau zaman yang Daud, Sulaiman, lalu macam-macam. Sekarang ada beberapa Hindu Yahudi, ya. Hindu orang ini ada 30 pendeta. Mengatakan maaf Brahma. Brahma itu sebenarnya bukan Tuhan. Brahma itu adalah putusan Tuhan. Kalau dikaitkan dengan Nabiullah Ibrahim. Lalu ambil kitab-kitab dari kitab Yahudi, ya. Ambil kitab Al-Quran dan Bible. Ini akhirnya 30 pendeta Hindu meninggalkan masuk pada agama Islam. Sama menjadi ini ada. Ya, bagaimanapun juga makin lama itu dunia itu akan Islam semua. Ya, akhir-akhir zaman tinggal hancurnya Israel. Tanda-tanda kiamat. Lalu yang ke-8 kita baca dulu. Ngomong kafir, opo alangan piro kabeh, teko sira kabeh ora padha iman marang Allah. Ing mongko ucapan Allah Taala tansah ngajak sira kabeh supaya sira kabeh padha iman marang pengiran sira kabeh. Insya Allah ya, akhirnya jadi ini ada seorang perempuan hafil murtad. Lalu ada siapa Asyikra karena kecelakaan akhirnya koma, katanya datang Yesus punya pesantren murtad. Anak Allah bilang ya. Makanya kita hati-hati. Kok kalah nih siapa yang kau terjadi? Siapa yang kau terjadi gak menyanyikan. Ketika kamu najat ini, coba lihat ini. Ini Abdul Qadir. Ya, di tempat nyerapnya keluar sinar. Ini Abdul Qadir, Abdul Qadir. Apa itu akan mahramat? Apa yang haram untuk orang lain, untuk kamu halal. Makanya saya ada, saya lagi. Nggak tahu kamu ini. Silain, itu sebenarnya ya Allah. Akhirnya sinar yang ini kami gelap. Kata si Iblis, saya sudah menyesatkan 1000 orang yang tingkatan ketika hanya kamu yang bebas. Masya Allah, siapa yang kau jalan luar biasa, hebatnya, ya keimanannya, ilmu, adalah sehat itu jalan. Makanya saya baca di Allah, apa namanya orang berbentuk Umairah, Hafid. Ini Hafid coba Asyikra. Ini pesantren, Pak. Musuh ketemu Nabi, aku ketemu Nabi. Aduh, kelihatannya sudah sesat. Makanya setiap saya rotok itu masih ya jalan luar ikro semitnya nanti yang ketiga dan kita tuh cobaan-cobaan bersama kelihatan kita teruskan ya. Nah, Allah Ta'ala terus mundur janji ilo kabeh zaman isi orang yang amal tadi saya katakan yang jero kabeh podo kar iman ayo podo inggal faidah yang nalika isi ono ing alam arwah sadurunge nyawa-nyawa di kandung badan wadak nyawa-nyawa wis padha didhawuhi didhawuhi dening Allah Ta'ala alas kubur opo ora ingsun iku iki pangeran karo kabeh para nyawa-nyawa mangkene atur bala iki panjenengan dalem punika undang dan misteri dalam ayat apa itu lagi makanya ini masalah yang gaib kita harus percaya dan iman. Mudah kan
Dua, utai Allah. Iku alladzi zat kang yunazil nurunake sapa alladzi zatna ala abdi marang kaulani alladzi nurunake ayat pira-pira ayat bayinati kang pertelo. Banyak ayat al-bayinat itu adalah Al-Quran. Ada matan mukjizat. Banyak Allah memberikan mukjizat kepada Nabi. Tapi yang terbesar adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini ya banyak yuhijakum supaya mengetahui ya Allah ini Allah dia. Ini misalnya kafe nadlul mati saking pira pepatang ilan muri marang cahaya nur. Kita itu Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Kalau kita begitu kita jalan terang, tidak mengalami kegelapan, kekufuran, kesyirikan. Dan kita akan Al-Quran yang terang, jalan menuju surga gitu. Tapi kalau kita kafir itu jelas, ya, kita akan bisa tahu makanya banyak ya. Keterangan masalah ini dan belum mati. Nah, wa inna Allah lan sabi Allah hukum marang sira kabeh ngaruh hukum yakti iku walas rohimun terasih. 9. Ya Allah Ta'ala itu benarkan nurunake barang kaulani yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ayat-ayat yang terang-terang yaitu ayat-ayat Al-Quran supaya Allah Ta'ala mengetahui sira kabeh saking pepatang ya ikut kufur marang pepadang yaitu iman. Kemudian Allah Ta'ala itu ulas dan berasih. Anggone ngetahui sira kabeh saking kufur marang iman, jalanan cara iman sira kabeh padha oleh nikmat abadiyah. Nikmat langgeng lan sebab kufur itu kabeh padha oleh siksa kang abadi. Sedang kalau kita bicara masalah ini banyak sekali ya, ceritanya kesengsaraan dan neraka. Kita ambil ini sudah banyak ya. Saya jelaskan kepada orang tertentu. Wa malakum. Wa malakum kenapa kamu? Allah tuh itu yang orang nafkah ke sira kabeh bisa dunia. Ngau. Walillahi lan iku kadhe Allah. Mira as-samawati wal ardi kang marisi ira langit aku. Yang milik Allah itu. Jadi semua yang kamu miliki itu adalah milik Allah. Kenapa kamu gak menafkahkan? Sebab kita itu hanya amanat. Makanya kalau ingat begini, saya ketika baca munakahat, kalau harta kekayaan itu bisa amanat. Anak itu juga amanat. Seperti kalau anak perempuan, kalau kita itu menikahkan anak perempuan pada laki-laki yang tidak baik, kita khianat. Waduh, lama sekali kan. Jadi jangan sampai kita malah tangkehol, malah kamu sekata ada punya, malah aman menurut lain. Jadi kalau kami jangan sampai menikahi orang musyrikat, walau ada betul, sekalipun cantik kekayaan, ya, walau amatul mukminatan tidak perempuan hitam, tapi punya khairun itu lebih baik. Walau tak kalau abdul banyaknya laki-laki begini, walau abdul khairun misalkan walau ada betul, bukan laki-laki hitam, ya, itu lebih baik daripada kamu menggunakan laki-laki yang musuh. Makanya dalam pernikahan hati-hati. Ya, saya lagi. Banyak ya. Jadi kejadian-kejadian yang seperti itu. Sudah. La yastali ora padha. Mungkin saking kabeh. Man sapa wong kang angpako nafkahi ning qabli fathi saking satu ini. Fatah itu penangkan kota Mekah. Wa ta'ala perang. Ini turunnya dengan Abu Bakar. Abu Bakar ketika itu ya,
Jibril turun, tanya pada ya Muhammad, Muhammad kenapa ya? Abu Bakar itu kamu marah, kenapa? Kenapa? Kata Nabi Muhammad, artinya sudah antar wali aman, artinya sudah dilakukan kepada saya. Sampaikan Pak, Allah kirim salam dan tanya Abu Bakar, apakah dia itu ridho jadikan hamba yang lain? Ridho apa dan nama? Coba, Abu Bakar pandai, kan? Allah. Jadi Jibril menyampaikan ini kepada Muhammad. Allah mengirim salam kepada Abu Bakar. Akhirnya panggil Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ya. Allah fa'inna Allah yaqul laka iqra ala Abu Bakar as-salam. Kata Allah, bacakan salam kepada Abu Bakar. Ya. Akhirnya dibacakan salam. Waktu katakan pada Abu Bakar, aradin anta fi fakri hada, aradin anta fi fakri hada. Akan puas di dalam kemarahan ini. Amsahidan atau jengkel, marah. Itu ditanya oleh Nabi. Akhirnya Nakul aradin anta fi fakri hada sahid. Apa kamu jengkel apa enggak? Fakola Abu Bakar, Abu Bakar jawab, ashadu ala Rabbi, apakah saya harus marah jengkel kepada Tuhan? Ini an Rabbi laradin, tidak, sungguh saya ini ridho, saya terhadap Allah ridho sampai juga. Ini an Rabbi laradin, ini an Rabbi laradin. Akhirnya Nabi mengatakan, wa inna wa yakul laka, Allah telah berfirman kepada kami, roda itu angka, kata aku telah ridho terhadap kamu Abu Bakar, sama anta ani roda sebagaimana kamu ridho puas terhadap aku. Jadi coba dari makanya kita tuh segala sesuatu mencari ridho Allah. Wa ridwanullahi akbar, ridwan Allah lebih hebat. Jadi makanya ya, ya orang-orang itu kalau sudah dapat kenikmatan alhamdulillah, kita kan solehah. Kalau dia dapat yang tidak enak, tetap puji alhamdulillah ala kulli hal. Wah, dalam segala keadaan tetap aku puji pada Allah. Nah ini ya tata kromonya orang-orang kalau memuji pada Allah. Makanya kalau dapat alhamdulillah ini tapi wassalihat, ini kalau kenikmatan. Yang kurang enak, alhamdulillah ala kulli hal. Walaupun saya diberi, jadi kita hati-hati ya. Kalau kita itu dapat apa hal-hal yang tidak baik, itu bukan berarti mencelakakan kita. Jadi hati-hati. Asa antuhabbu syai'an wa wasabirna. Asa antakru syai'an. Barangkali kamu itu tidak suka pada satu perkara, padahal itu lebih baik. Wahasa antar habisan, menjadi kamu senangnya pada satu, bahwa satu lagu, padahal itu buruk. Jadi kita hati-hati. Ya. Mungkin ya kita ya diberi hal-hal yang itu hati-hati. Jadi sampai diberi penyakit, jangan kita menyesal. Kalau kita penyakit ilmu Allah, oh ini ingat dan lali yang kita kayak penyakit. Akhirnya ini nggak kerja Allah, kan lebih baik. Nah ini hati-hati ya. Jadi banyak sekali perkara-perkara seperti itu. Diberi jabatan, coba orang diberi jabatan, sugihnya korupsi, akhirnya masuk bumi. Nah ini wakil pun jadi mau DPR ya, wakil tanpa korupsi. Masuk bumi.
Kita yang tidak cari apa-apa ini enak. Nah, polisi nggak boleh udah dia apa. Makanya jangan terlalu ambisi. Ya, terhadap sesuatu berkah. Nah, jadi di sini tidak sama orang memberikan nafkah sebelum terjadi pengakuan Mekah dan sebelum terjadi peperangan. Ya. Ulaika kita umum agama alam iku luwih agung apa nih darajatan derajat minaladina katimbang wong akeh angpaku kang padha Mekah wong agama dibanding kang sausé pengakuan Mekah wa kota Mekah. Jadi memberi nafkah sebelum kota Mekah ditaklukkan oleh orang Islam ini lebih baik daripada nafkah setelah kota Makkah ditaklukkan. Apa sebabnya? Sebab ketika mengenal kota Mekah itu sebagai kekurangan. Setelah ditaklukkan kota Mekah, orang berbondong-bondong masuk Islam. Dan tidak kerepotan. Dan tidak sama. Ya. Jadi kalau begitu, ya, memberi nafkah kepada sesuatu perkara itu kita lihat. Semakin sukar kita mencari dana, itu makin bagus. Ya. Tapi kalau kita mencari dana gampang, ini utama yang sukar. Nah ini bisa disambungkan itu. Tapi ya, kedua-duanya walaupun tidak sama, wakulan dan yang saben-saben golongan duluan, ya baik yang sudah sebelum Makkah atau sesudah Makkah, wah ada janjian disebut Allah al-husna kebagusan, janjian surga. Cuma keutamaan semakin sukar kita nyari dana, itu makin bagus kita bilang bersedekah. Kalau sudah gampang ya sedekah, ini api anjing kesukar tadi. Wallahu dan Allah bima kawan apa wae barang tak malukan melakukan sira kabeh iku khabir pirsa waspada. Khabir itu kalau alim, kalau khabir sampai sedetail. Nah, lalu yang keberapa? 10. Saat mesti sira kabeh padha iman. Apa alasan-alasan itu merapi sira kabeh? Yang sira kabeh ora padha infak fisabilillah. Ing mongko namun kagungane Allah Ta'ala dhewe. Sekabehane warisan langit lan bumi. Kita kan tidak punya apa-apa, kita ketitipan doa. Ateges langit bumi saisine ini kagungane Allah Ta'ala. Saisine menungsane milik Allah. Kajuake sementara marang sira kabeh. Ya. Duli mulkul bakal langsung mane marang Allah Ta'ala. Wong kang infak saking sira kabeh sak dene kebedai ditaklukkan negara Mekah lan uga melu perang iku ora padha karo wong kang infak sak badane ketakluk kebedai takluk negara Mekah lan uga melu perang gak padha. Sebab sebelum apa ditakluk Mekah perang itu repot. Nah, setelah tertakluk orang nggak dapat mana, orang berbondong-bondong masuk Islam gampang. Makanya bilang pula ya, kita itu kesukaran, ya. Kesukaran, aduh kepingin ini hanya mepet. Ya saya jadi nggak tahu, ini lebih utama. Ya. Saya sekarang nggak punya apa, saya sudah kesanan daripada kita kaya, nggak bodoh. Kita dalam keadaan marah bisa sedekah, dalam keadaan bisa sedekah belum aja mati. Masya Allah, saya ingat begini. Nah, para ulama dulu seperti apa? Seperti ada seorang datang kepada Nabi, dua-duanya ada makan. Akhirnya istri ambil 2 butir gulung, dikasih anaknya. Yang satu dari mereka ibunya, dikasih tambahannya. Jadi ketika dalam keadaan utuh, tapi disedekahkan itu lebih hebat
daripada tidak butuh tapi sedekah. Nah ini wong-wong kang infak sadurunge kabudayaan negara Mekah lan uga perang iku luwih agung derajate kaliyan wong kang infak sak badane kabudayaan kedalayan negara Mekah lan uga perang. Ananging masing-masing sang golongan mau Allah Ta'ala janjeni swarga. Allah Ta'ala itu marang apa kang sira kabeh padha tindakake tansah mirsani. Dadi sekabehane amal-amal ira ya mesti bakal diwales. Makanya kita hati-hati ya. Yang amani sedekah. Jadi kita yang ikhlas. Kalau satu yang cari ridhonya Allah. Insya Allah kalau kita dekat dengan Allah, semua kebutuhan kita itu akan diopain ya. Kita kalau kita dekat dengan ibu bapak kita ya, pasti Masya Allah. Makanya kita cinta kepada ibu bapak. Dan cinta pasti turun di kadang-kadang di antara anak itu ya lain-lain. Ya. Siapa? Anak yang paling bakti itu biasanya yang paling berhasil. Sama lihat dalam rumah tangga. Siapa yang paling berhasil coba ini? Itu adalah orang yang paling bakti pada ibu bapak. Jelas sih. Pada ibunya sekarang itulah supaya dikeluarkannya, disampaikan kepada anak kita. Kalau kamu ingin berhasil di akhirat ini, ya, pandai-pandai berbakti. Kalau orang tuanya kaya, Masya Allah, anaknya Masya Allah, api ini nurut ini. Belum minta apa-apa sudah disediakan. Ya, wah itu betul. Sampai anak suka kali-kalian ya, berkah. Masalah, sodako. Nanti, Insya Allah, minggu depan pas apa? Idul Adha. Jadi sebaiknya hari Jumat dan Sabtu yang akan kita liburkan, sampaikan. Jadi Jumat dan Sabtu akan libur. Insya Allah kelanjutan dari ayat ini luar biasa. Ya, itu apa hebatnya sahabat-sahabat kalau sodako kalah karena apa? Iman. Dan mereka itu yakin tak setiap apa yang dikeluarkan untuk kebenaran agama itu dibalik. Baikkan. Nah, sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Wa ilmu ma'af wa al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.